Ya pemirsa, memasuki libur panjang Hari Raya Waisak, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat sore ini terpantau padat. Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Meski mulai dipadati oleh kendaraan, ruas tol Cipularang tepatnya di kilometer 82 ini belum terjadi kemacetan panjang. Kepadatan arus lalu lintas ini didominasi kendaraan pribadi dan bus angkutan penumpang. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Senin nanti. Sementara arus dari arah sebaliknya menuju Jakarta terlihat normal. Pemirsa, memasuki libur pajak akhir pekan dan Hari Raya Waisak, jumlah penumpang Wush di stasiun KCIC Halim Jakarta Timur meningkat. Jumlah penumpang pada hari ini diprediksi mencapai 24.000 orang atau meningkat sekitar 40% dibandingkan hari normal. Tidak berdiri melewati garis pengaman berwarna putih. Perhatian kepada penumpang. Stasiun KCIC Halim Makassar, Jakarta Timur terus dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak langsung dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Tercatat pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 18.000 orang, tetapi hari ini diprediksi menembus 24.000 orang atau naik 30%. Stasiun Halim jumlah loket bertambah dari 4 menjadi 5 loket, sedangkan di Padalarang dari 3 loket menjadi 4 loket, di mana 1 loket tambahan berada di lantai 2 khusus melayani untuk penumpang yang memiliki frequent user card. Kami juga tetap mengimbau kepada seluruh penumpang untuk membeli tiket secara online baik melalui aplikasi maupun website agar lebih praktis dan menghindari antrean saat tiba. Adanya peningkatan penumpang, hal ini membuat PT KCIC menambah jumlah loket di stasiun KCIC Halim Jakarta dan stasiun Padalarang Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan warga Unggaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sambut kedatangan rombongan Biku Tudong dari Thailand yang berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu, ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Biku Tudong akhirnya tiba di Unggaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Rencananya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur besok, 36 biku tersebut akan bermalam di Vihara Avaloki Tesvara Sri Kukus Rejo atau Vihara Gunung Kalong. Di Vihara, para umat pun secara bergilir membasuh kaki para bikus sebagai simbol rasa hormat. Untuk tadi mengikuti dari belakang jalannya perjalanan Biku Tudong ke sini, tentunya kita sangat berharap agar rasa kebersamaan dan rukun ini tetap kita tingkatkan, kita tingkatkan di Kabupaten Semarang. Karena Kabupaten Semarang ini adalah kabupaten yang luar biasa, yang selalu toleransinya yang sangat tinggi dengan semua umat beragama. Makanya para Bante selalu juga memilih di Kabupaten Semarang ini untuk bersinggah. Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para biku tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan biku ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para biku ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para biku melintas. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para biku yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak.
Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melapor. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Sore. Memasuki libur panjang Waisak 2025, masyarakat memilih berlibur ke beberapa lokasi wisata. Salah satunya ialah Pantai Ancol, Jakarta. Wisatawan asal Jabodetabek memilih Pantai Marina Ancol sebagai lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Selain harganya yang murah, piknik dengan suasana pantai masih menjadi pilihan wisatawan. Masyarakat yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja, bahkan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pemirsa, seperti apa suasana terkini dari lokasi wisata Ancol? Sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Henry, selamat sore. Semakin malam saat ini, apakah wisatawan di kawasan Ancol semakin ramai? Ya baik Aulia, semakin sore tentunya ini masyarakat masih berada di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol. Kalau tadi sore kami bermain di kawasan pantainya, namun kalau saat ini kita beralih nih ke salah satu lokasi yang ada di kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini. Ini juru kamera kami, Rama Romandoda, akan menunjukkan visual terkini di mana ini di dermaga yang ada di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol. Nah ini masyarakat ramai sekali. Ini tidak hanya dari kawasan Jakarta, kalau tadi kami tanya ada juga yang dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur hingga kawasan Bandung yang jauh-jauh main ke kawasan Jakarta untuk bisa bermain di kawasan Taman Jaya Impian Ancol. Karena di momen libur panjang ini, momen peringatan Waisak 2025, masyarakat memang memilih berlibur di kawasan Jakarta, salah satunya adalah di Taman Jaya Impian Ancol ini. Nah, kalau di dermaga ini masyarakat bisa berjalan sambil menikmati kawasan pantai di malam hari dengan bersuah foto bersama keluarga, bahkan bersama kerabat, bahkan juga bersama kekasih ataupun pasangannya begitu. Nah tentunya tidak khawatir juga, ini juga ada beberapa pihak pengamanan dari kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini untuk mengamankan situasi ataupun mengamankan untuk masyarakat yang hendak bersuah foto di kawasan dermaga ini. Nah tentunya tidak hanya itu, ada juga pun yang bermain di kawasan pantai ini dengan menaiki perahu di malam hari untuk bisa menikmati pantai di malam hari. Nah tentunya juga untuk masyarakat ataupun para wisatawan yang bermain ataupun hendak mengisi momen liburnya di kawasan pantai Taman Jaya Impian Ancol ini tentunya tetap berhati-hati, tetap memberikan ataupun tetap menjaga barang berharga Anda dan tentunya tetap mengamankan dan juga tetap berhati-hati maksud kami untuk bisa bermain ataupun mengisi momen libur panjang ini di kawasan Taman Jaya Impian Ancol. Aulia. Baik, terima kasih Henry melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat menikmati suasana libur di sana. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Tercatat 20.000 lebih kendaraan sudah melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor dan didominasi kendaraan dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Sementara itu pemirsa, memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daop 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket. Adapun destinasi favorit penumpang yakni kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Syahreza Zanski yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Dan di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat ada rekan Indra Setiabudi. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di Stasiun Senen pada libur panjang Waisak ini? Silakan. Ya baik Aulia dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali terjadi lonjakan di masa libur panjang Waisak dan juga cuti bersama kali ini. Ini juga terlihat lonjakannya Aulia dan juga pemirsa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasinya. Lonjakan benar-benar terjadi jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Memang ini terlihat ada peningkatan aktivitas dan juga mobilitas khususnya di beberapa titik seperti di keberangkatan Gate 2 dan juga Gate 1. Ini bersama juru kamera Tri Julianti menunjukkan kepada Anda sedang ada antrian untuk bisa para penumpang untuk berangkat ke tujuan Semarang tentunya pada hari ini 18.25 dan mereka sedang mengantri tentunya untuk bisa masuk ke peron masing-masing. Dan perlu diketahui juga Aulia dan juga pemirsa, hari ini KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan sekitar 40.000 penumpang tentunya yang berangkat dari Stasiun Senen. Ini informasi yang kami terima sudah ada 16.000 tiket yang sudah terjual dari tiket yang tersedia yakni 23.000 tiket, dan Stasiun Pasar Senen tentunya hari ini melayani 36 perjalanan kereta api jarak jauh yang mana untuk mayoritas tujuan mereka ini beberapa diantaranya adalah ke Yogyakarta, Solo hingga ke Surabaya. Dan memang untuk periode masa libur panjang Waisak ini yang terhitung dari 8 Mei hingga 13 Mei ini sudah ada sekitar 142.000 tiket yang sudah terjual. Namun terlepas dari itu Aulia, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menghimbau masyarakat untuk bisa datang lebih awal dan juga mematuhi aturan yang diarahkan oleh para petugas yang bertugas tentunya, dan diharapkan juga masyarakat bisa menikmati perjalanan mereka untuk masa libur panjang Waisak tentunya dan cuti bersama 2025. Kembali ke Anda Aulia. Baik, terima kasih Syahreza melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selanjutnya kita akan bergeser ke kawasan Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat sore menjelang malam, Indra. Seperti apa kepadatan di sana saat ini? Apakah sudah mulai terlihat? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pada malam hari ini situasi di momen libur panjang Waisak 2025 ini sudah terpantau sangat ramai, cukup lancar, sehingga pihak kepolisian juga sudah melakukan pembukaan dari 2 jalur secara bersamaan dari Jakarta menuju Puncak maupun juga arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta. Dan kalau kita gambarkan Aulia dan juga pemirsa bahwa kepadatan ini terjadi pada pagi hari dari pukul 6 hingga 10 tadi pagi, yang mana segala skema ini dilakukan dari ganjil genap dari pukul 6 hingga 8 pagi dan dilanjutkan dengan sistem one way dari kilometer 45 menuju Puncak Bogor. Yang mana ini tadi sempat terjadi kepadatan sekali dari kilometer 45 hingga di pertemuan Simpang Gadok Jawa Barat, yang mana memang Simpang Gadok ini selalu menyebabkan kemacetan lantaran pertigaan ini pertemuan antara dari pengendara dari tol maupun juga pertemuan dari pengendara dari jalur arteri begitu. Dan kalau informasikan juga bahwa situasi terkini sangat terpantau normal sekali, dan kalau kita bahas Aulia dan juga pemirsa bahwa puncak daripada wisata di momen libur panjang ini masih akan terjadi pada esok hari, tepatnya tanggal 11 Mei 2025, yang mana kepolisian menghimbau bagi masyarakat untuk kesiapan dari dirinya, kesehatan fisik maupun juga kondisi kendaraan harus prima, dikarenakan memang kontur jalan yang cukup menanjak ini sangat penting sekali bagi pengendara yang akan melakukan berwisata di momen libur panjang ini, dikarenakan yang sangat penting sekali bahwa ketika tidak siap kendaraan Anda, ini menyebabkan tadi kami juga melihat beberapa kendaraan di mogok begitu, sehingga terjadi kepadatan yang cukup mengular sepanjang 3 km. Dan ini sangat penting sekali, yang mana masyarakat harus lebih memperhatikan kendaraan dan pastikan tetap mematuhi lalu lintas yang ada. Demikian Aulia. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Tadi juga ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.